Halo, selamat pagi saudaraku dimanapun berada. Nah, hari ini kita mau ngecat nih tukang andalan ini. Kali ini kita mau ngecat gipsum ya, di atas ini ya. Kita lihat ya proses pengecatannya seperti apa. Sebelum dipakai itu diaduk-aduk nih. Ngaduknya berapa lama nih? Udah selesai ya, selesai. Ini sama Win ini, teman-teman tukang andalan ini. Jadi alatnya ini roll, ini kan. Nah gini loh. Ini cat ini. Udah berapa lama kerja ngecat, bosku? Kurang lebih 10 tahun ya, bosku. Udah kapok kerja ngecat ini. Itu masih kena komplain kerja kadang-kadang. Macam mana? Ya, bos. Nah, oke. Bosku, kita lihat ya ngecat tuh kayak gimana, ngecat gipsum itu. Habis ini langsung edit, langsung tayang ini. Ya bosku, ini plafon gipsum yang sudah dikompon. Win, ini kemarin pakai gosok enggak? Enggak ya? Kelihatannya sih udah mulus. Nah, ini yang udah jadi ini ada servis dikit-dikit. Itu bekas tulisannya, itu tulisan apa, Win? Hah? Di sebelum dicat kah? Sebelum dicat udah ada. Dicat sekali. Ini sekali ke dua kali? Sekali. Lalu nimbul itu tulisannya itu. Salam belum dibawa. Oke teman-teman, seprofesi tukang. Ini saya belajar, Anda belajar, kita sama-sama belajar ya. Bukan ada maksud untuk menggurui atau kami lebih baik dari yang lain, tidak. Jadi ini profesi kami sehari-hari. Jadi ya standar-standar saja. Jadi habis kompon itu tidak gosok basah, tapi gosok kering. Win, gosok kering, tapi gosoknya udah nggak banyak-banyak lagi kan. Nah itu prosesnya itu. Jadi kalau kompon yang gosok kering ini saya pastikan lebih kuat ya, karena reaksi daripada tepung kompon itu lebih maksimal, jadi tidak kena air lagi. Jadi untuk antisipasi dari retak itu kecil kemungkinan. Nah ini kalau kami, jadi pekerjaan mengecat sama kompon itu seharusnya jadi satu. Siapa yang ngompon, siapa yang ngecat, jadi ada tanggung jawab gitu ya. Nah, lubang paku juga harus digosok ya. Ini video khusus untuk teman-teman saudaraku yang seprofesi. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui. Dan untuk bos-bosku semua, owner tuh,
pelanggan saya semua, inilah proses pengecatan yang kami biasa lakukan. Itu bosku. Masker nggak dipakai, Win? Pakai masker, Win, debunya biar masuk ke mulut. Ya terbiasa biar covid tanah berani bos. Oh gitu. Biar covid tidak berani katanya malah. Tarik sis. Oke. Nah ini bosku, jadi yang ke dinding itu wajib dipotong dulu menggunakan kuas. Potong dulu. Ini artis Wong Ponti ini. Tarik sis. Nah, setelah dipotong gini baru di roll. Gitu bosku. Oke bosku, ini udah proses pengerolan. Cia, ini mulut tutupin. Jadi proses roll ini minimal 2 kali, bisa 3 kali. Kita cat 3 kali, Win ya? 3 kali bos. 3 kali supaya merata. Oh ya bosku, ini kita menggunakan produk dari Mowilek, Pinilek. Nggak ada sponsor ini. YouTuber masih abal-abal, nggak ada sponsor. Wih, tarik gulung. Jadi kalau mengecat rumah tinggal ya seperti ini, harus ekstra hati-hati ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Coba tengokkan muka lo sedikit. Sedikit ya. Kan ini pakai yang badannya. Nyanyi, kan nyanyi. Suka hatinya tuh. Tahu Pak Budi. Jadi tarikan pertama itu arah ke sini ya, Win ya.
Nanti yang timpaan kedua arah melintang ke sana. Nah, gitu bosku. Jadi ndak satu arah begini. Nanti ketiganya balik lagi melintang lagi. Ya maklum saya ini masih belajar ini bosku. Jadi banyak tanya ini ya. Kan saya belajar. Anda belajar. Kita semua belajar ya. Ternyata sudah ini bosku. Nah ini hasilnya ini. 1 kali timpa ya.